Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Robiatul Adwiyah dengan NPM 243000015, kelas DDT 3024. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem reproduksi wanita. Sistem anatomi dan fisiologi reproduksi wanita adalah jaringan organ yang bekerjasama untuk memproduksi sel telur, mendukung pembuahan, serta memelihara janin hingga kelahiran. Sistem ini terbagi menjadi dua bagian utama secara anatomi, yaitu organ eksternal dan internal. Di sini saya akan menambahkan pokok bahasannya, yaitu hormon pada wanita. Di sini pokok bahasannya ada 1. Organ eksternal, yaitu ada mons pubis, labia mayor, labia minor, dan klitoris. Yang kedua, organ internal, vagina, cervix, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Dan yang terakhir, ketiga, hormon pada wanita. Ada hormon estrogen, hormon progesteron, hormon testosteron, LH, FSH, dan oksitosin. Selanjutnya, organ reproduksi eksternal. Yang pertama ada mons pubis. Mons pubis atau mons veneris adalah jaringan lemak subkutan berbentuk bulat yang lunak dan padat, mengandung kelenjar minyak dan ditumbuhi rambut berwarna hitam kasar dan ikal pada masa pubertas. Berperan dalam sensualitas dan melindungi simfisis pubis selama hubungan seksual. Yang kedua, labia mayor. Lapisan kulit panjang melengkung yang menutupi lemak dan jaringan ikat yang menyatu dengan mons pubis, mengelilingi labia minor sampai di perineum, dan melindungi labia minor, meatus urinarius, dan lubang vagina. Di sini yaitu letak labia mayor sampai di perineum antara vagina dan rektum. Selanjutnya yang ketiga, labia minor, terletak di antara dua labia mayor dan merupakan lipatan kulit yang panjang, sempit, dan tidak berambut. Pembuluh darah yang membuat labia berwarna merah-kemerahan akan bengkak ketika ada stimulus emosional dan stimulus fisik. Labia minor di antara labia mayor. Sini. Selanjutnya yang keempat ada klitoris. Organ pendek berbentuk silinder dengan ukuran 6,6 mm. Ujung badan klitoris dinamakan glans. Saat wanita secara seksual terangsang, glans dan badan klitoris akan membesar. Di sini untuk anatomi klitorisnya dan ini yang disebut glans. Selanjutnya, organ reproduksi internal. Yang pertama ada vagina, merupakan penghubung antara genitalia eksternal dengan genitalia interna. Berukuran di depan 6,5 cm dan di belakang 9,5 cm. Pada puncak vagina terdapat bagian menonjol dari leher rahim atau cervix disebut postrio. Epitel vagina merupakan epitel squamosa dalam beberapa lapisan yang tidak mengandung kelenjar. Ini untuk anatomi vagina. Di sini ada cervix atau leher rahim dan di sini vagina untuk jalan masuknya sperma saat berhubungan seksual. Selanjutnya yang kedua ada cervix, yaitu penghubung dan pelindung, berperan sebagai saluran masuknya sperma ke rahim dan jalan keluarnya darah menstruasi. Cervix juga menghasilkan lendir yang disebut mukus yang melindungi rahim dari bakteri dan infeksi. Ini untuk anatomi cervix atau leher rahim. Yang ketiga ada uterus, berbentuk seperti buah alpukat atau buah fir, terletak dalam rongga pelvis di antara rektum dan kandung kemih. Panjang uterus sekitar 7-7,5 cm dengan lebar 5 cm dan tebal 2,5 cm. Fanus uteri atau dasar rahim pada bagian atas bermuara tuba uterin yang menembus dinding uterus. Dan cervix uteri bagian uterus yang menyempit, berbentuk kerucut dengan apeks yang menjurus ke bawah dan ke belakang dan sedikit lebar di pertengahan. Sini yang saya sebutkan tadi, vagina, cervix, dan uterus. Selanjutnya, uteri interna. Yang pertama ada endometrium, terdiri dari jaringan epitel dan kelenjar yang banyak, mengandung pembuluh darah
Pertumbuhan dan fungsi endometrium dipengaruhi oleh hormon steroid ovarium. Endometrium ini akan menebal dan embrio akan menempel di endometrium atau dinding rahim. Tetapi jika tidak terjadi pembuahan, endometrium ini akan luruh dan menyebabkan menstruasi. Yang kedua ada myometrium, lapisan otot hingga dapat mendorong isinya pada waktu persalinan dan dapat mengecil kembali setelah plasenta keluar. Yang terakhir ada perimetrium atau lapisan luar, dilapisi oleh peritoneum visceral terletak pada dinding corpus uteris serosa. Yang keempat ada tuba fallopi. Yang pertama ada pars interstitialis, bagian tuba yang terdapat di dalam uterus. Itu di sini, di dalam uterus. Lalu ada pars ismica, bagian yang sempit pada sudut antara uterus dan tuba. Selanjutnya ada pars ampularis, bagian yang membentuk saluran yang lebar meliputi ovarium. Dan yang terakhir ada infundibulum, bagian ujung tuba yang terbuka mempunyai umbul yang disebut fimbriae, melekat pada ovarium untuk menangkap telur yang telah dilepas oleh ovarium menuju tuba. Di sini ada fimbriae atau yang bisa disebut umbul-umbul untuk menangkap ovum yang sudah matang dikeluarkan oleh ovarium, dan di sini akan terjadi fertilisasi atau pembuahan, pertemuan antara ovum dan sperma. Selanjutnya ada ovarium, menghasilkan ovum atau sel telur yang telah matang dan juga menghasilkan hormon estrogen. Kelenjar yang terletak di kanan dan kiri uterus terikat oleh ligamen uterus. Perineum berhubungan dengan uterus melalui ligamen ovari propium, terletak pada lapisan belakang di ligamentum latum. Bagian ovarium yang berada di dalam kavum peritoni dilapisi oleh epitelium kubik silindrik, disebut epitelium germinativum. Selanjutnya ada hormon pada wanita. Yang pertama, estrogen. Diproduksi di ovarium dan juga diproduksi oleh kelenjar adrenal dan plasenta, tetapi hanya dalam jumlah sedikit. Kelenjar estrogen pada uterus vagina menyangkut interaksi dan reseptor protein dalam sitoplasma sel, berperan dalam proses keluarnya ASI setelah persalinan, mengatur mood dan suasana hati. Selanjutnya ada hormon progesteron, dihasilkan oleh corpus luteum dan plasenta yang mengatur perubahan endometrium dan perubahan siklik dalam serviks dan vagina. Berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi. Saat wanita ovulasi, hormon progesteron akan membantu mempersiapkan lapisan endometrium untuk menerima sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Bila tidak terjadi pembuahan, kadar hormon progesteron dalam tubuh akan menurun dan memicu menstruasi. Ketiga ada testosteron. Kadar testosteron pada wanita tidak sebanyak pada pria, hanya berperan dalam mengatur libido atau gairah seksual dan menjaga kesehatan vagina, payudara, dan kesuburan. Selanjutnya, LH atau hormon luteinizing, berperan dalam masa pubertas untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. Kadar hormon LH akan meningkat saat menstruasi dan setelah menopause. Selanjutnya, hormon FSH atau hormon follicle stimulating, diproduksi oleh kelenjar hipofisis dan berperan dalam sistem reproduksi, membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi ovum di ovarium. Yang terakhir ada oksitosin, diproduksi oleh kelenjar hipofisis dan meningkat selama kehamilan. Ketika kadar meningkat, rahim akan terangsang untuk berkontraksi dan mempersiapkan kehamilan. Yang terakhir, setelah melahirkan, oksitosin akan merangsang kelenjar payudara untuk menghasilkan ASI. Ini untuk referensi yang saya baca, dan terima kasih.